aku Iras dalam konten fakta dan realitas sosial. Udah tau pasti ya. Sebelum kita ke pembahasannya, aku ingin menyapa kalian dulu kan. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, lancar rezeki kalian, dimudahkan segala urusan kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di konten kali ini aku ngebawain sebuah kasus psikopat tersadis karena telah membunuh dan menyodomi. Menyodomi dulu baru membunuh korban-korbannya gitu. Kemudian memutilasi gitu. Sadis asal Indonesia. Nah, konten kali ini spesial karena ada yang merequestnya atau memintanya agar aku ngebahas kasus psikopat asal Indonesia gitu. Dan ini nih videonya, nonton ya. Nah, sebelum kita ke kontennya atau ke pembahasannya, tidak lupa aku selalu ingatkan agar kalian meninggalkan aku like, komen, subscribe video ini atau channel ini biar channel ini bisa berkembang dengan baik ke depannya. Oke, kuy, kita ke pembahasannya, cek ya. Sesuai dengan yang aku bilang tadi, kita akan ngebahas tentang sebuah kisah kasus pembunuhan berantai yang lumayan sadis. Tidak kalah sadisnya dengan kasus-kasus pembunuhan berantai yang pernah aku bahas, tetapi dari luar negeri gitu. Kali ini dia datang dari Indonesia. Siapakah dia? Seorang bapak tua bernama Siswanto yang sering dipanggil dengan sebutan robot gede. Dia kelahiran 1963, tentunya di Indonesia. Kemudian wafat sekitar tahun 2007 karena sakit komplikasi yang cukup parah di rumah sakit, dan masa itu dia telah masuk tahanan atau masuk penjara atau telah ditahan atas perbuatan kejinya. Sedikit cerita tentang Siswanto waktu dia masih kecil atau remaja. Orang-orang di tempat dia tinggal bilang bahwa masa remaja Siswanto ini dikenal dengan anak yang cukup ramah, sopan, baik hati, suka menolong gitu. Bahkan sahabat-sahabatnya bilang Siswanto ini adalah tipe sahabat yang suka mengayomi, peduli dengan sesama. Tidak ada sedikit pun kemungkinan bahwa Siswanto akan melakukan perbuatan keji seperti menyodomi dan membunuh anak-anak di bawah umur yang seperti dilakukan ini gitu. Nah, Siswanto atau yang dikenal dengan sebutan robot gede. Konon katanya, kenapa dipanggil dengan sebutan robot gede ini? Karena postur tubuh Siswanto ini yang membuat orang memanggil dia dengan sebutan robot gede. Nah, orang Indonesia gitu kan, gampang kali ngasih nama orang dengan sebutan yang lain. Kalau orang sini bilang itu pancemeeh gitu, suka ngeledekin orang. Pada saat itu konon katanya Siswanto ini atau robot gede ini punya postur tubuh itu yang cukup lumayan pendek-pendek gitu. Habis itu jalannya agak sedikit pincang. Nah, kepalanya itu geleng-geleng sendiri gitu tanpa sebab. Jadi orang sekitar itu manggilnya dengan sebutan robot gede. Tetapi bukan masalah robot gedenya, bukan masalah panggilannya. Ini masalah aksi keji yang dibawakan oleh Siswanto ini atau si robot gede ini gitu. Dia muncul tanpa sebab, tanpa apapun gitu. Yang jelas kemunculannya pada saat itu 1996 itu membuat warga DKI Jakarta rusuh, mencengkam, mengerikan, mengkhawatirkan gitu. Nah, sehingga bisa diibaratkan pada saat itu anak-anak kota Jakarta itu enggan untuk lahir, ya segitunya gitu. Ya segitunya. Iya gitu. Anak-anak pada saat itu nggak mau lahir karena takut ketika lahir nanti disodomi oleh si robot gede ini gitu. Karena aksi keji si robot gede ini adalah menyodomi anak-anak di bawah umur yang rata-rata mereka itu adalah gelandangan gitu. Kemudian bukan itu aja, membunuh anak-anak yang telah disodominya ini dengan cara memutilasi, mencincang tanpa sadar, tanpa rasa bersalah, mencincang, memotong, kemudian potongan tubuh si korban ini dibuang ke tempat-tempat berbeda dengan tujuan biar tidak bisa dikenali atau biar tidak bisa ditemukan gitu. Nah, bayangkan, sudah disodomi, sudah puas nafsunya, habis itu dibunuh, dimutilasi, dibuang potongannya kemana-mana suka hati dia gitu. Nah, salah satu tempatnya itu adalah rawa-rawa atau semak-semak dekat Bandara Kemayoran gitu, Jakarta tentunya. Nah, di situ dia buang. Nah, banyak tempat sih sebenarnya gitu, tapi salah satunya di sana gitu. Jadi ini bukan siapa-siapa, bukan orang besar, bukan anak geng, atau bukan dalam sebuah komunitas tertentu gitu, atau bukan siapa-siapa. Pokoknya dia bukan siapa-siapa, dia hanya orang biasa yang hidup di kota Jakarta, di pinggiran kota, hidup di jalanan, bisa dibilang seperti gelandangan gitu. Nah, tetapi aksinya ini menakutkan.
Makanya juga korbannya itu adalah anak-anak jalanan, anak-anak bawah umur jalanan atau anak-anak gelandangan gitu. Itu korbannya gitu. Kenapa itu korbannya? Kenapa anak-anak korbannya? Karena logikanya bahwa anak-anak itu tidak berdaya dan tidak mampu melawan ketika ada semacam predator ingin menyerangnya gitu. Pelaku kejahatan pedofil yang menyodomi anak-anak di bawah umur kemudian memutilasinya tanpa rasa sedikit pun bersalah gitu. Untuk memuaskan nafsunya, untuk memuaskan hasratnya, dia mencari anak-anak bawah umur kemudian mensodominya, membunuhnya, memutilasinya, kemudian besok diulang lagi, karena ketagihan diulang lagi, karena ketagihan diulang lagi, sehingga korbannya selama 2 tahun itu ada sekitar 12 orangan gitu. Aksi ini dimulainya sekitar tahun 1994 hingga 1996 baru ketahuan oleh polisi gitu. Dalam aksi kejinya, dia sama sekali tidak sungkan-sungkan, tidak ada rasa bersalah, tidak segan-segan menyodomi anak-anak bawah umur tadi, membunuhnya dengan cara mencincang halus-halus seperti daging gitu ya, dengan tujuan tadi biar tidak ada yang mengenali gitu. Kemudian dibuang ke tempat-tempat berbeda. Wow, luar biasa gitu ya, luar biasa, ngeri banget. Nah, tidak kalah sadisnya dari perbuatan-perbuatan psikopat di luar sana atau di luar negeri sana seperti yang sudah aku bahas sebelumnya. Lebih sadis lagi gitu, dicincang seperti buat apa ya, buat daging gitu ya, daging bakso, kayak gitu dia. Jadi kan nggak ada sedikit pun pikirannya ini manusia loh gitu, ini nggak layak lo diginikan, nggak ada. Pokoknya dia itu ingin bunuh, nah mati sana gitu, apa peduli aku, penting nafsu aku udah puas gitu. Itu mungkin di otaknya gitu. Nah gitu dia, makanya orang tua pada saat itu khawatir banget gitu. Dari 12 korban si robot gede ini, hanya 8 orang yang mampu ditemukan oleh polisi. 2 diantaranya itu adalah si Wisnu dan si Rio. Dan tubuhnya itu atau potongan tubuhnya itu yang sudah dimutilasi si robot gede ini ditemukan di rawa-rawa atau semak-semak bekas Bandara Kemayoran, Jakarta. Kalau 12 korbannya yang ditemukan 8, berarti ada 4 orang lagi yang tidak ditemukan oleh polisi. Bisa jadi itu udah dicincang-cincang, halus-halus, dimasak atau diapain atau dibuang atau dikubur. Makanya nggak ketemu gitu kan. Nah, wow, takut. Dan untuk itu aku bilang, jaga anak-anaknya, apalagi di kota-kota besar. Orang tua, jangan sibuk kerja aja, perhatikan anak-anak kalian itu di mana gitu. Nah, sekali lagi, predator mengincar anak-anak di bawah umur dengan alasan bahwa anak-anak tadi tidak berdaya untuk melawan. Dari penemuan mayat-mayat ini, kemudian namanya terkuak menjadi pembunuh. Karena dicurigai sebagai pembunuh, si robot gede ini kemudian kabur ke Jawa Tengah. Tujuannya ya biar nggak ditemukan oleh polisi. Ya polisi ditipu. Jakarta, Jawa Tengah masih di situ-situ aja cuy gitu. Larinya jauh dong gitu kan. Sedang jauh aja masih bisa ditemukan, ini di situ aja gitu. Nah akhirnya pada tahun 1996 si robot gede ini tetap ditemukan oleh polisi di Jawa Tengah, kemudian ditangkap. Nah atas perbuatannya pelaku penyodomi, kejahatan pedofil, dan pembunuhan terhadap anak-anak di bawah umur yang sengaja direncanakannya gitu. Bahaya dong hukumannya. Iya bahaya banget. Lucunya kan, pada saat ditangkap oleh polisi, tentunya dia ditanyai dong, diinterogasi dong oleh polisi. Saat diinterogasi itu lucunya jawabannya itu aneh. Katanya gitu, mungkin polisi nanya gini ya, kenapa kau bunuh gitu ya? Mungkin nggak ya polisi nanya gitu. Terserah pertanyaan polisi gimana, yang jelas jawabannya tuh gini, aku itu nggak membunuh katanya. Aku nggak nyadar kalau aku membunuh manusia gitu. Dalam bayangan-bayangan aku, dalam angan-angan aku itu lagi bunuh ayam gitu. Jadi aku bukan bunuh manusia tapi aku bunuh ayam gitu. Ya 12 orang manusia dipikir ayam kan. Ya sadar nggak sih dia gitu. Ngefly mungkin yang ngefly gitu, terbang melayang-layang, hasratnya gitu terpenuhi, dikira manusia yang sebesar-besar itu dikira ayam gitu ya. Nah dia bilang ke polisi gitu, itu ayam loh yang aku bunuh bukan manusia gitu, jadi aku nggak bunuh manusia gitu. Nah
Dalam genggaman aku itu aku lagi bunuh ayam. Bayang gak sih, manusia besar disetarakan dengan ayam yang kecil gitu. Entahlah ya. Membunuh itu bukan soal dendam atau sakit hati, melainkan sensasi. Sensasi kan? Sensasi gitu. Jadi kata si robot gede ini, aku ingin melampiaskan hasratku. Aku membunuh itu, melakukan itu, membunuh ayam itu adalah sensasiku, hasratku katanya. Bukan ada dendam atau sumat yang terpendam atau gimana enggak. Tidak ada niat lain yang mendasari, tidak ada tujuan lain. Yang penting aku ingin melakukannya sesuai hasratku gitu. Aku senang telah melakukannya kayak gitu. Itu yang dikatakannya kepada polisi saat polisi menginterogasinya gitu. Jadi ada semacam keinginan untuk membunuh, untuk melakukannya gitu. Nah, kalau dia nggak sadar, berarti menyodomi itu dia nggak sadar juga dong gitu. Entahlah ya, mungkin dia yang mengada-ngada atau gimana, aku juga nggak tahu. Yang jelas setelah terpenuhi dia lega, senang gitu, bahagia. Pada proses penangkapan si robot gede ini, awalnya si robot gede ini nggak sama sekali dicurigai oleh polisi telah melakukan perbuatan keji tadi gitu. Kenapa? Karena si polisi mikir nggak mungkin dong postur tubuh seperti itu mampu melakukan sodomi, membunuh, memutilasi gitu. Nah, polisi nggak yakin kalau dia adalah pelakunya gitu. Kemudian dilakukanlah penyelidikan yang amat mendalam. Ketika itu barulah polisi meyakini kalau dia adalah pelakunya gitu. Nah, jadi gimana ya? Ternyata fisik tidak menentukan orang itu gimana. Yang jelas jangan hanya menilai orang dari fisik kan gitu. Hari ini jangan nilai orang dari fisik doang gitu. Nah, mentang-mentang fisiknya seperti itu, jadi kita lihat, oh dia nggak mungkin nih, apa sih yang nggak mungkin zaman ini gitu. Nah, jadi mesti hati-hati, mesti teliti tuh melihat orang, dengan siapa kalian berteman, hati-hati lihatnya. Nah, jangan mentang-mentang dia lugu, cupu, kalian bilang dia itu nggak ngapa-ngapa. Zaman sekarang nggak bisa gitu. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam oleh polisi, dia dinyatakan bersalah. Kemudian hukumannya itu adalah hukuman mati dan dimasukkan ke dalam penjara Nusa Kambangan untuk dieksekusi mati. Nah, kejahatan ini dilakukannya selama 2 tahun sejak tahun 1994 hingga 1996 dengan memakan korban 12 orang korban secara berantai. Yang ditemukan polisi hanya 8 orang gitu. Nah, tetapi sebelum eksekusi mati itu dijatuhkan kepada robot gede ini, dia duluan mati, dia duluan meninggal karena penyakit komplikasi yang dideritanya gitu. Nah, jadi kata temannya yang dalam satu sel itu bilang dia sering mengeluh sakit di dada bagian kirinya, bisa jadi jantung gitu ya. Nah, jadi yang membuat si Swanto atau robot gede ini meninggal itu bukan karena dieksekusi mati, melainkan karena penyakitnya gitu. Jadi ya saat dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan gitu ya. Nah, dia sadar nih. Langsung aja dia bilang, aku nggak mau mati, jangan dong dihukum mati aku katanya. Ya mau gimana dong, hukuman tetap hukuman gitu. Setimpal dong, atau setimpal atau enggak ya. Nah, dia nggak mau mati katanya saat itu gitu. Tapi ya gimana, hukuman tetap hukuman. Dan kemudian Siswanto menjalani hukumannya. Seperti yang aku bilang tadi, sebelum dia dieksekusi mati atau dihukum mati, dia mati duluan. Nah, gimana dong? Gak mau mati tapi mati duluan sebelum dieksekusi mati. Ajalnya jemput duluan gitu. Nah, gimana? Gak ada yang bisa menolak kematian. Jelas? Paham selesai itu kisahnya. Robot gede muncul, kemudian orang takut karena sekejinya mensodomi, membunuh, memutilasi. Kemudian ketangkap, dipenjara, kemudian mati karena penyakitnya. Kasus ini habis. Tetapi walaupun robot gede ini sudah mati, ada muncul semacam pembahasan baru bahwa robot gede ini adalah korban salah tangkap. Nah, untuk menutupi kasus orang lain gitu, atau untuk menutupi kasus si pelaku aslinya gitu. Apakah sebenarnya yang terjadi? Apakah mungkin ada orang lain sebagai pelaku, kemudian mengkambing hitamkan si robot gede? Nggak tahu, itu urusannya polisi untuk menguak kasus ini. Yang jelas, udah dinyatakan bersalah, udah dihukum, kemudian mati di penjara karena penyakitnya. Nah, ada orang lain yang melakukannya gitu, bukan si robot gede ini gitu. Kenapa? Nggak mungkin si robot gede ini melakukannya, kata mereka. Karena postur tubuhnya, karena kelemah lembutannya, karena sopan santunnya, karena karena selain tidak waras juga gitu ya, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan sodomi atau membunuh orang-orang, itu nggak punya gitu.
Tapi entah kenapa robot gede ini tetap dihukum gitu. Yang jelas dia dinyatakan bersalah gitu ya. Oke kan, terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri video ini atau konten ini, jangan lupa kalian tinggalkan like, kalian komen, kalian subscribe video ini atau channel ini biar bisa berkembang dengan baik ke depannya. Bertemu lagi dengan aku di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.